Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun di seluruh jemaat yang mengikuti ibadah dari manapun berada. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan awali ibadah kita saat ini dengan mengucapkan pengakuan iman kita. Saya mohon Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua untuk bangkit berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah. Satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Puji nama Tuhan. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita semua punya kerinduan untuk selalu dekat kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan juga ingin selalu dekat dengan kita dan selalu ingin berinteraksi, berbicara dengan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita sudah menyediakan waktu, sudah menyediakan kesempatan, sudah menyediakan hidup kita untuk Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Kita akan pujikan Mengejar Hadir-Mu. Dan ku bawa
terima kasih, kami bersyukur pada saat ini Tuhan Engkau kumpulkan anak-anak-Mu untuk kami boleh beribadah pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, memberikan keadaan, situasi, kondisi kami masing-masing dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sehingga kami boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami senantiasa rindu ya Tuhan, Engkau senantiasa dekat kepada kami ya Tuhan, dan kami rindu kehadiran-Mu di tengah-tengah kami senantiasa ya Allah. Engkau berkati kami, Engkau jamah kami satu persatu ya Tuhan, baik sidang jemaat-Mu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa, Engkau jamah kami satu persatu ya Tuhan. Yang ada di dalam pergumulan Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa. Engkau Allah yang maha mengerti dari isi hati kami masing-masing yang paling dalam ya Tuhan. Kami imani Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah dari rumah juga. Biarlah mereka semua boleh berkonsentrasi, boleh khusyuk mengikuti ibadah ini. Dan Engkau akan hilangkan Tuhan, Engkau jauhkan segala macam gangguan-gangguan, sehingga Engkau berkati kelancaran di dalam jalannya ibadah ini maupun setiap sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih ya Allah, kami berserah sepenuhnya ibadah ini dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih setia-Mu. Biarlah kehidupan kami, pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami rindu Tuhan setiap jemaat-Mu boleh terberkati. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyanyikan satu pujian di dalam kidung kesukaan nomor 82. Yesus Kristus adalah Tuhan dan sahabat kita. Ada amin? Yesus Kristus adalah Tuhan dan sahabat kita. Amin. Saya bacakan ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 13 sampai yang ke-15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kita semua sahabat Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan, Dia adalah sobat sejati kita, sobat yang setia. Dia selalu dekat dengan kita, Dia selalu ada dalam keadaan apapun, baik susah maupun senang. Dan kiranya senantiasa kita boleh ada dekat dengan Tuhan, dan kita pujikan Tuhan sobat kita.
saat ini. Tuhan senantiasa memimpin langkah kita dan membimbing kita, dan kiranya hati kita senantiasa merasa tenang karena Tuhan selalu memegang tangan kita. Kita percaya Tuhan selalu memegang tangan kita. Kalau orang Jawa bilang kalau sudah kita dipegang Tuhan, ojo berot, ya. Jangan melepaskan pegangan Tuhan. Karena ketika kita berserah dan kita ikut genggaman Tuhan, pasti hidup kita akan aman, hidup kita akan senantiasa diberkati. Beberapa waktu lalu Pendeta Handri mengatakan, kita mungkin tahu apa yang baik buat kita, atau kita mungkin tahu apa yang baik dan kita doakan buat kita. Yang perlu kita ingat adalah, tetapi Tuhan pasti tahu apa yang terbaik untuk kita. Betul Mas Handri? Jadi sekali lagi saya bacakan, kita mungkin tahu apa yang baik buat kita, tetapi Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi kita tidak akan lebih pandai dari Tuhan, biarlah Tuhan memegang kita dan kita manut sama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi dalam bahasa Jawa ada yang mengatakan ojo gugu karpe dewi. Ya, dalam bahasa yang sudah jarang kita dengar, ojo nuhoni beneri dewi, jangan merasa benar sendiri. Ayat yang mendukung di dalam hal ini adalah di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Kita pujikan tenanglah kini hatiku. Saya mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Tiba waktunya untuk kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala Sidang. Senantiasa kita akan merasa tenang karena Tuhan ada di dekat kita. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, pertolongan Tuhan begitu ajaib, pertolongan Tuhan begitu sempurna. Kita pujikan pertolongan-Mu. kasih Allah, kami bersyukur pada saat ini setiap anak-anak-Mu Tuhan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau jamah, Engkau urapi kami semuanya, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau sembunyikan di bawah kaki salib-Mu, dan kami rindu ya Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara melalui lidah mulut hamba-Mu ya Tuhan, dan Engkau pakai, berikan kekuatan, kesehatan, pertolongan-Mu buat Ibu Gembala Sidang kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya firman-Mu akan memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan saat ini. Terima kasih ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala Sidang. Selamat pagi. Haleluya. Mari Bapak
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenung akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tadi di dalam puji-pujian kami, itulah Tuhan Yesus sahabat kami. Dialah yang memimpin di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat dengan ayat-ayat yang telah dibaca tadi? Itu adalah tema daripada Natal tahun 2019. Jadi kalau kami ingat dengan Yesus adalah sahabat kita yang benar. Dialah sahabat satu-satunya yang tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pergaulan sehari-hari, di dalam hidup sehari-hari, kita tahu bahwa kita punya sahabat, sobat, saudara, ya. Tetapi kalau kita lihat, ya, semua manusia termasuk saya itu gampang berubah. Tidak seperti Tuhan Yesus yang menjadi sahabat itu untuk selama-lamanya bagi kita sekalian. Sampai sekarang itulah sahabat yang baik hanyalah Tuhan. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan Natal yang tahun lalu itulah supaya kita menjadi sahabat untuk semua orang. Itu adalah pesan Natal di tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya ingat dengan setahun yang telah berlalu, itulah pesan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kami, orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang Kristen yang telah merayakan tahun 2019 Natal, itu harusnya kita sudah istilahnya melakukan firman yang ada di tahun itu untuk tahun ini. Jadi tahun 20 kiranya kami sudah melakukan apa pesan Natal itu, ya, supaya kita menjadi sahabat bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah menjadi sahabat semua orang? Amin. Biar kita di rumah saja, kita tidak bisa bertemu dengan siapapun, tetapi mari kita akan berbuat baik dan kita akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita akan menjadi sahabat-sahabat kepada semua orang. Baik itu teman kita sendiri yang seiman, demikian juga banyak orang yang percaya kepada kepercayaan yang lain. Ya, di dalam dunia ini banyak macam kepercayaan agama. Tetapi mari bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu firman Tuhan mengatakan supaya kita ada di dalam persahabatan dengan semua orang. Nah, kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, tinggal beberapa bulan, ya 1 bulan. Ini Oktober sudah habis, terus ini masuk di dalam bulan Desember. Kita sudah masuk di dalam Natal. Nggak tahu temanya apa, tapi saya sekilas kayak itu Natal adalah temanya mengenai Immanuel. Immanuel, puji Tuhan, itu adalah kata-kata firman Tuhan dan tulisan apa saja Immanuel, ya. Itu ada di dalam gereja kami di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, suatu kerinduan bagi kami. Terus terang dulu gereja ini bukan namanya Immanuel, tetapi Bapak Ibu sekalian sampai sekarang itu tercatat di organisasi kami jadinya Immanuel. Bapak Ibu sekalian, itu yang menamakan, yang membuat sebetulnya adalah seorang tukang dulu yang nukang di sini. Pintunya itu ditulisi Immanuel, itu Pak Harjo. Siapa namanya itu? Ya, Pak Harjo yang rumahnya Surodadi. Nah, itu jemaat di tempat ini dan sekarang sudah dipanggil Tuhan, ya. Itu suami istri sudah dipanggil Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kepada sahabat kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senantiasa memperhatikan di dalam kehidupan kita. Jadi tema Natal itu kiranya boleh bermanfaat bagi kami dan sudah kami lakukan, kita menjadi berkat kepada siapapun, ya, di dalam dunia ini, dimanapun kami pergi, bahkan di dalam keadaan pandemi ini kita ada senantiasa menjadi berkat, menjadi sahabat bagi semua
orang. Amin. Sudah menjadi sahabat semua orang. Haleluya, itu harapan saya ya. Itu pesan Natal yang lalu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu kami lakukan. Dan saat ini kita akan baca kembali ya, itu ayat tadi di dalam Yohanes 15 kita baca ayat 14 dan 15. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu adalah tema Natal, tapi saya akan bawa Bapak Ibu Saudara sekalian kepada hal yang lain. Kita akan baca mulai ayat 12 ya, 12 sampai 15. Yohanes pasal ke-15 ayatnya yang ke-12 sampai 15. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Iya, terima kasih. Jadi di dalam ayat 12, inilah perintahku. Tuhan Yesus memberi perintah ya. Perintahnya apa? Di sini dikatakan supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kami mengasihi Tuhan. Amin ya. Tanpa kasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu sekalian ngapain sih ke gereja? Ya. Karena Tuhan yang telah mengasihi kita sedahulu. Ya, itulah sebabnya kalau orang istilahnya peka atau kita itu tahu balas budi, tahu menghargai pengorbanan daripada orang lain, tentunya kita tahu ya, tahu untuk membalas apa yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus telah mengasihi kami. Tentunya kita harus mengasihi juga kepada Dia. Nah, dengan apa kita mengasihinya? Tuhan nggak kelihatan. Ya. Nah, itu sebabnya perintahnya tadi dikatakan kalau kita mau mengasihi kepada Tuhan Yesus, maka kita akan saling mengasihi sesama kita. Bapak Ibu Saudara mau mengasihi satu dengan yang lain? Haleluya. Kalau Bapak Ibu mengasihi kepada Tuhan Yesus, mari. Banyak orang yang simpang siur di pasar, di jalan, di mana, mereka yang belum tahu kasih akan Tuhan. Kita yang sudah tahu, mari ya, kita lebih dahulu akan mengasihi kepada mereka. Mereka tidak tahu jalan yang benar. Sebab itu mereka akan berbuat hal apapun. Pada keadaan yang seperti ini, mereka berbuat jahat, berbuat apa itu? Sepertinya biasa-biasa saja, ya. Dan itu hak dari mereka, ya, karena sesuatu hal yang menghipit di dalam kehidupan pada saat pandemi ini, mereka bisa berbuat hal-hal yang jahat, berbuat hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, karena belum mengenal Tuhan itu dengan benar. Tapi Bapak Ibu Saudara kalian yang sudah kenal kasih daripada Tuhan, mari, ya, kiranya kami akan lakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan ada di mana-mana, seperti anak-anak sekolah minggu kalau menyanyikan sesuatu nyanyian buat Tuhan, ya. Hati-hati mata lihatmu, hati-hati apa tangan kerjamu, hati-hati apa kaki jalanmu, ya. Dan itu disuruh berhati-hati untuk melakukan segala sesuatu, karena ada Bapa di surga yang melihat buatan kita. Sebagai anak-anak Tuhan kami percaya Bapak Ibu Saudara sekalian akan melakukan apa perintah daripada Tuhan. Itulah saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kami mengasihi kepada yang lain, kepada saudara kami, tentunya kita tidak akan menyakitkan hati mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukan itu saja, Tuhan telah menyelamatkan kita. Ya, Dia telah berkorban, dikatakan di firman Tuhan tadi dikatakan, yaitu seorang sahabat itu yang benar-benar sahabat, tentunya rela berkorban untuk teman, untuk sahabatnya, sampai nyawanya itu diperlukan. Itulah Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara kalian ada di dalam, ya saya sering
sok-sok ikat di sinetron ya. Sinetron ibu-ibu senang di situ. Nah, di situ biasa kalau orang itu ada cinta, ada mengasihi kepada seseorang, membela ya, itu sering saya bilang sinetron ya seperti itu aja ya. Jadi tetapi itu adalah apa namanya? Tanda ungkapan kasih kepada seseorang. Ya. Kalau itu apa yang dikasih mau ditabrak mobil contohnya ya, tentu dia cepat-cepat berkorban ya. Dia menangkap itu, menyeret mereka ya, yang dalam bahaya, dan dia tidak menghiraukan dengan dirinya. Ini manusia ya. Tetapi kita lihat Tuhan Yesus yang tidak pernah berdosa, tidak pernah istilahnya memikirkan hal yang demikian ya. Dia telah mengorbankan dirinya lebih dahulu daripada yang lain ya. Dari Bapak Ibu saudara kalian, dia mengorbankan sehingga nyawanya melayang istilahnya pada waktu dia ada di atas kayu salib. Terakhir kali dia mengatakan, "Kuserahkan itu roh dan jiwanya." Jadi dia menyerahkan semuanya terus akhirnya meninggal ya. Karena apa? Karena kasih kepada manusia. Nah, yang dikasih sudah saya sebutkan di hari Kamis ya. Jadi Allah itu mengasihi, enggak pilih sing ganteng, sing mancung, yang sing apa cantik dan lain sebagainya, bukan ya. Justru Allah kasih kepada kita pada waktu kita masih ada di dalam, jadi ada di dalam bahaya, di dalam dosa, itu akan masuk ke dalam kehukuman yang kekal kalau kita tidak mengenal kepada Tuhan Yesus. Itulah sebagai perantara kami untuk mengenal surga nantinya, sampai ke sana itu hanyalah melalui kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita harus peka dan rajin untuk membaca firman Tuhan, supaya kita tahu pesan-pesan, tahu apa yang difirmankan Tuhan, supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan firman Allah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan ya. Satu hal yang harus kita ingat, setiap pagi mungkin saya sering mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa rajin membaca Alkitab kita. Karena apa? Karena di sinilah firman Allah ada. Bapak Ibu saudara kalian bisa diingatkan, boleh bisa nanti bukan cuma itu saja belajar, kita bisa juga ditemplak kalau kita berbuat hal-hal yang enggak benar, Tuhan akan beritahu itu melalui firman Allah. Itulah sebabnya kita sering-sering dan harus rajin untuk baca firman Allah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita harus dekat senantiasa dengan Allah, mendengar akan firman Allah untuk melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Demikian juga caranya bagaimana kita mendekati Allah. Tidak, Tuhan tidak ada, Tuhan nggak kelihatan. Kita masuk ke surga sana tentunya nggak bisa, Bapak Ibu saudara kalian. Kita adalah orang berdosa, tapi puji Tuhan kita punya sahabat. Itulah Tuhan Yesus yang senantiasa bersiap sedia memimpin jalannya supaya kita itu hidup di dalam hidup benar melalui firman Allah. Demikian juga kalau kita datang kepada Tuhan, kita tidak bisa, kita orang berdosa. Di dalam Taurat di situ diajarkan kalau kita datang kepada Tuhan harus melalui imam besar. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, imam besar kita siapa? Kalau di gereja itu imam saya, imam bukan imam besar. Saya nggak sanggup untuk datang kepada Allah yang kudus, Allah yang sungguh-sungguh itu adalah kudus. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam firman Tuhan kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani ayatnya, kita baca ayat yang ke-25. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya, jadi Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, dia sanggup. Dia sanggup berbuat apapun untuk kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kita nggak sempat untuk baca di sini. Nanti di rumah tolong baca di dalam pasal yang ke-7 ini.
Itulah tentang imam besar kita adalah Tuhan Yesus. Kalau di dalam Taurat itu ada diceritakan tentang kemah sembahyang. Nah, jadi ada tempat-tempat jemaat seperti Bapak Ibu Saudara sekalian ada. Demikian juga ada tempat pemuji dan tempat untuk menyampaikan firman Allah seperti ini. Tetapi ada tempat yang paling belakang. Itulah tempatnya yang maha kudus. Tempat imam besar datang kepada Tuhan untuk membawa seluruh umat jemaat itu supaya dia bisa dibawa dengan doa kepada Allah. Nah, imam besar di sini adalah imam besar sementara di dalam dunia. Dia harus melakukan syarat-syarat menjadi imam besar. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menyediakan imam besar, itulah Tuhan Yesus. Kita enggak usah kita menyembelih kambing domba seperti di dalam Taurat, tetapi Allah telah menyediakan Yesus itu sebagai juru selamat. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dia adalah imam besar. Itu sebabnya kenapa orang Kristen kalau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ya, perantara satu-satunya kepada Allah Bapa itu hanyalah Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara kalau mau berdoa, mari kita datang kepada Allah Bapa kita melalui Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah berkorban bukan dengan kambing domba, tetapi dengan dirinya sendiri yang disalibkan, dia mati, darahnya tercurah. Itu penebusan bagi kita manusia. Jadi kalau kita baca di situ ada ayat-ayat di dalam pasal 7 Ibrani itu bahwa Yesus itu adalah seorang manusia yang tidak bersalah. Dia sempurna. Itulah sebabnya dia menjadi korban, ya. Pengorbanan untuk Allah itu tidak sembarangan, ya. Kalau di dalam Taurat itu saja pakai kambing, kambingnya nggak boleh cacat. Itu harus sempurna. Kambing yang belum kawin istilahnya, ya. Jadi sempurna. Jadi yang masih utuh, ya, kuping-kuping apapun, kaki segala macamnya tidak boleh ada yang bercacat celah. Demikian juga kita tahu Tuhan Yesus adalah Allah. Dialah Tuhan, dialah manusia yang sempurna yang dikorbankan. Itulah dia domba Allah yang dikorbankan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Baik, kiranya Tuhan akan menolong bagi kami, sadar bagi kami, kiranya kami untuk menjadi baik. Itu kita harus belajar daripada firman Allah. Demikian juga kita harus dekat dengan Tuhan, senantiasa berdoa kepada Allah Bapa. Tidak ada jalan lain. Kita berdoa hanya melalui Tuhan Yesus. Itulah doa kita sampai kepada Bapa yang di surga. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menolong kami, kita punya juru selamat. Demikian juga kita punya, itulah juru syafaat. Dialah Tuhan Yesus yang mau berkorban buat kami. Ya, dia masuk di dalam Maha Kudus dan sekarang dia ada di sana dan dia yang memimpin di dalam doa-doa kami. Itu yang disampaikan kepada Bapa kami yang di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan dekat senantiasa kepada Tuhan. Kita berdoa senantiasa kepada Tuhan. Hanya melalui Tuhan Yesus itu sampai doa kami kepada Bapa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu pagi hari ini kita bersyukur berterima kasih karena punya domba Allah yang disediakan oleh Allah sendiri, itulah Tuhan Yesus. Dia adalah sahabat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Dia senantiasa memimpin di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang dikirim untuk kami menjadi penghibur bagi kami, demikian juga menuntun, membawa kami kepada jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kiranya kami boleh menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan lupa kita akan mengikut perintah daripada Tuhan. Itulah tanda daripada kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Kalau kita sudah dikasihi Tuhan, kiranya kami ingat juga banyak teman-teman saudara kami, terutama pada saat ini yang ada di dalam Tuhan saja. Ada yang kecewa, dan mereka ada yang sepertinya ragu-ragu, Tuhan itu ada apa enggak ya? Sampai hampir 1 tahun
Ya, kami seperti ini, hidup rasanya enggak menentu. Tapi ada juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, yang mereka juga sukacita karena kesempatan yang baik pada saat ini. Usaha mereka yang baru bisa berhasil dan lain sebagainya. Ya. Nah itu enggak salah. Jadi ada orang yang mengatakan jadi sing miskin jadi tambah miskin, yang kaya tambah kaya, enggak ya. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan enggak berjanji untuk kita menjadi kaya raya berlebihan. Tuhan memberikan kecukupan bagi kami sekalian. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita berdoa bukan untuk kita sendiri, tapi mari pada pagi ini kita bersyafaat kepada Tuhan. Nah, kiranya pandemi ini akan berlalu. Oh, bisa berlalu? Enggak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kami boleh bersahabat ya. Kalau adik saya katakan pandemi penyakit apa saja itu adalah dikehendaki Tuhan ada. Ya. Nah, puji Tuhan bagi kita. Ya. Biar ada corona sampai kapanpun, tetapi kita tetap ada di dalam Tuhan. Kita punya sobat sahabat, itulah Yesus yang senantiasa membawa kita kepada keselamatan surga sampai kepada pemeliharaan di dalam dunia ini. Demikian juga Tuhan kita, itulah yang menyampaikan segala keluh kesah kita, doa-doa kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa Allah yang di surga, terima kasih Bapa. Pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur, berterima kasih punya sobat, sahabat yang sungguh baik bagi kami. Dia telah merelakan mati buat kami. Karena menginginkan kami manusia yang banyak-banyak berbuat kejahatan. Dosa senantiasa ada di dalam kehidupan kami sebagai manusia. Tetapi Allah kami adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Mengirimkan Yesus sebagai juru selamat. Mengirimkan Yesus sebagai domba. Sehingga dia berkorban untuk dirinya sendiri, bahkan untuk semua manusia. Sehingga dia menjadi imam besar kami. Layak untuk menjadi imam besar karena dia adalah manusia yang sempurna. Dia bebas daripada dosa. Dia bebas daripada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bahkan Yesus dikasihi oleh Allah karena dia melakukan firman dari Bapa untuk kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa surgawi. Demikian juga pagi hari ini kami berdoa Tuhan. Buat bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan sungguh-sungguh boleh merasakan ya Tuhan zaman daripada Allah. Pemeliharaan daripada Allah. Kami yang ada di dalam negara ini, kiranya benar-benar kami berbeban untuk bangsa dan negara kami. Sehingga kami senantiasa menaikkan pujian kami, syukur kami kepada Tuhan. Karena kami ada di negara ini. Dan terutama Tuhan akan pakai kami menjadi perantara berkat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah berkorban buat kami. Sehingga kami ada di dalam keselamatan. Berkat-berkat Allah senantiasa Engkau berikan kepada kami dari hari ke hari sampai saat ini. Demikian juga Tuhan, kiranya kami boleh mengasihi Engkau. Mengasihi sesama kami, itulah tanda daripada kasih kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, banyak orang belum mengenal Engkau sebagai juru selamat. Jalan kebenaran. Sebab itu Bapa, kiranya Engkau sendiri akan menolong kami. Sehingga kami ya Tuhan takut kepadamu saja. Menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga Tuhan, bila kami telah Engkau selamatkan, Engkau ampuni dosa kami. Banyak ya Tuhan dari teman-teman saudara kami yang belum mengerti akan hal ini. Pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat, perantara berkat bagi mereka. Biar keadaan seperti saat ini, tetapi kami bisa berdoa buat mereka. Boleh kami sebutkan ya Tuhan, siapa saja yang belum diselamatkan oleh Tuhan, itu bisa ya Tuhan kami ucapkan di dalam doa-doa kami kepada Tuhan. Itulah janji-Mu Tuhan, Engkaulah imam besar kami. Engkau yang senantiasa siap sedia ya Tuhan menerima apapun ya Tuhan keluh kesah kami sebagai umat. Dan kiranya Allah akan mengabulkan karena Engkau Yesus yang menjadi perantara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa surgawi. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus yang telah Engkau mengasihi mereka.
Kami ya Tuhan adalah anak-anak-Mu. Kami yang telah Engkau panggil menjadi anak-anak Tuhan. Peliharakan kami. Engkau menolong kami. Jauhkan kami dari kejahatan. Bapa surgawi yang baik, bila kami ya Tuhan senantiasa melakukan firman-Mu, maka Engkau berjanji Engkau senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa, saat ini juga kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, karena kami senantiasa dekat dengan-Mu, senantiasa berdoa kepada-Mu. Bahkan Tuhan, kami senantiasa mendengar firman-Mu, membaca Alkitab kami, dan demikian juga tulisan-tulisan yang itu diilhamkan oleh Tuhan. Itu semuanya Tuhan berguna bagi kehidupan kami. Sebab itu Bapa, beri jemaat-Mu di tempat ini senantiasa rajin ya Tuhan untuk membaca, mendengar firman Allah. Demikian melakukan firman di dalam kehidupan. Sehingga kami benar-benar menjadi sahabat Tuhan, dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, demikian juga kami berdoa Tuhan buat kota kami. Tuhan Yesus, jauhkan ya Tuhan kota kami dari hal-hal yang enggak benar. Dan kiranya kami boleh dengar dimanapun ya Tuhan, bahwa Boyolali adalah Boyolali kota yang sangat-sangat taat kepada perintah-perintah yang dari Tuhan. Melakukan ya Tuhan apapun yang baik yang diperintahkan oleh pemerintah dari negara kami. Sebab kami tahu pemerintah itu adalah seizin Engkau mereka memerintah di dalam bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa surgawi. Demikian juga Tuhan kami berdoa, Tuhan Yesus Engkau pakai setiap anak-anak-Mu di tempat ini menjadi berkat. Sebentar bila mereka pulang, Tuhan jadikan mereka berkat dimanapun, di keluarga mereka, di dalam masyarakat, kegiatan apapun yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan di tempat ini akan menjadi berkat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah menolong kami, memimpin di dalam kebaktian ini. Bahkan ya Tuhan firman-Mu yang telah hamba sampaikan, kiranya itu semuanya Tuhan kehendak rencana Tuhan yang baik, sehingga jemaat-Mu di tempat ini makin hari makin menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mereka bisa dipakai ya Tuhan untuk Tuhan. Dan semua apapun yang dilakukan oleh anak-anak-Mu di tempat ini, semuanya mendatangkan kemuliaan, hormat, menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami ada sukacita senantiasa karena Tuhan yang memimpin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa surgawi. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Yesus yang baik, Engkau adalah sahabat kami. Bila kami ya Tuhan di tahun yang lalu mencanangkan tema ini, kiranya benar-benar kami sudah melakukan apa perintah-Mu kepada kami. Demikian juga hari ini. Tinggal beberapa hari ya Tuhan, kami akan masuk di dalam perayaan Natal untuk Engkau. Demikian juga masuk di dalam tahun yang baru. Kiranya Tuhan akan menolong kami di akhir-akhir hari-hari yang terakhir di dalam tahun ini. Kiranya kami yang masih sisa ini, kami boleh melakukan bahwa kami adalah sobat sahabat daripada Tuhan Yesus yang baik, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sudahkah kita melakukan firman di dalam kehidupan kami? Sudahkah kita banyak belajar daripada firman Tuhan, membaca firman Tuhan? Demikian juga, adakah kami senantiasa berdoa kepada Tuhan untuk siapapun, doa syafaat yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Bila kami mengasihi seseorang, bila kami mengasihi keluarga kami, tentunya kami akan datang kepada Tuhan, menyerahkan doa-doa kami untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami, dan banyak hal yang harus kami lakukan. Kami datang kepada Tuhan dengan doa-doa syafaat kami pada masa-masa seperti ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau ampuni hamba-Mu Tuhan pada saat ini.
Sebelum kami tutup di dalam doa, kami doa buat seorang hamba Tuhan di Bali sana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan doakan bersama-sama. Dia menderita sakit. Dia sakit itu kekurangan darah senantiasa. Saya kurang tahu apa penyakitnya, tetapi dia katakan bahwa hamba Tuhan ini setiap kali HB-nya turun ya, dan itu harus dia tambah darah. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya setiap pagi saya memberikan semangat kepada dia, saya ajak berdoa, dan dia katakan setiap hari kalau habis berdoa dia ada sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kadangkala begitu untuk dirinya sendiri orang lupa untuk berdoa. Tetapi mari bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa syafaat buat orang lain. Buat hamba ini juga, dia adalah asal dari tempat ini, itu loh Mbak Hulda Mitriati. Dia terganggu untuk pelayanannya, tetapi mari. Ya, saya sudah berjanji untuk jemaat di tempat ini untuk berdoa bersama-sama pada saat ini. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi Allah yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu. Inilah jemaatmu Tuhan di Boyolali. GSJA Immanuel Boyolali Tuhan, menyatukan iman di dalam nama Yesus. Mbak Hulda Mitriati Tuhan boleh sehat, boleh kuat, semangat untuk pelayanan. Demikian juga Tuhan sebagai hamba Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong di dalam segala keperluannya. Di dalam namamu tiada hal yang mustahil. Tuhan tolong dia boleh ya Tuhan sembuh kembali dan semangat untuk penginjilan yang Tuhan di tempat yang sulit, yang sukar, tetapi dia ada untuk berbeban di Pulau Bali sana, dan kiranya Tuhan akan menolong. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Surgawi, kami percaya Tuhan telah sembuhkan, beri kesehatan di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit akan lenyap karena Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami percaya Tuhan akan berikan pertolongannya buat Mbak Hulda Mitriati, dan kiranya Tuhan akan memberkatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri di dalam doa kami pada saat ini. Banyak hal yang harus kita naikkan, yang kita minta daripada Tuhan. Mungkin secara pribadi Bapak Ibu juga ada keperluan-keperluan, tapi mari kiranya kami boleh bersatu bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan itulah gembala yang baik. Dia akan membimbing, membawa kami kepada tempat yang baik. Demikian juga dia akan memimpin kami kepada jalan yang benar. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan akan kerja di dalam kehidupan kami. Biar Tuhan memberkatimu. Tuhan akan pulang bersamamu, dan Tuhan akan memimpin jalanmu kepada jalan yang benar. Dan demikian juga berkat Tuhan senantiasa akan tercurah bagimu, dan demikian kepada anak, cucu, keluarga, semuanya di dalam keluargamu. Mari kita akan angkat tangan kami, dan kiranya Tuhan pulang dengan berkat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian juga kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian akan menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu Saudara ada. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan tercurah atasmu, dan Tuhan senantiasa dipermuliakan mulai kehidupanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu, memberkati keluar masukmu, memberkati mata pencaharianmu. Upah senantiasa ada karena Tuhan yang memberikan. Demikian juga segala sesuatu akan berhasil karena Tuhan yang memberkatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Silakan duduk, puji Tuhan, waktu langsung kembalikan.
Mari memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat diberikan melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Saudara yang di rumah maupun di gereja juga dapat memberikan persembahan dengan scan kode QR dan dapat diakses melalui Gojek, OVO, Dana, dan link aja. Juga dapat diberikan melalui transfer Bank Nobu atas nama GSCA Immanuel Boyolali dengan nomor rekening sebagai berikut. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mengingatkan kembali bahwa saat ini gereja sedang melakukan input data ke dalam database. Jadi kami masih menunggu bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti surat kelahiran, surat baptisan, surat pernikahan, dan pas foto. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengumpulkan setiap dokumen yang diperlukan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami kendala kelengkapan dokumen karena hilang atau lain sebagainya, tidak perlu khawatir. Kumpulkan saja yang ada terlebih dahulu sehingga data Bapak Ibu Saudara bisa segera diinput ke dalam database. Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkan melalui WhatsApp Immanuel Center dengan cara mengirimkan foto dari dokumen-dokumen yang diperlukan atau dapat mengirimkan fotokopi data tersebut langsung ke gereja. Mari kita sama-sama mendukung pergelaan gereja kita untuk menjadi gereja yang lebih tertata dengan sistem yang lebih baik lagi. Salam rindu dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Sidang yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya kita boleh melakukan firman Tuhan senantiasa perintah Tuhan, karena itulah syarat kita menjadi sahabatnya Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian penutup kita akan berdoa buat persembahan yang kita haturkan kepada Tuhan, baik persembahan melalui amplop yang telah disediakan maupun pemberian persembahan secara online. Kita akan berdoa sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada saat ini boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya senantiasa Tuhan, kami sebagai pengikut-Mu boleh senantiasa berjalan mengikuti perintah-Mu. Dan pada saat ini kami bersyukur, jikalau pada hari ini kami akan memberikan persembahan, kiranya Kau akan sucikan, kuduskan setiap persembahan kami, biarlah berguna buat pekerjaan-Mu Tuhan di bumi ini, dan semuanya Tuhan biarlah kembali untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur buat setiap sidang jemaat-Mu Tuhan di Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Boyolali yang telah Tuhan berkati, dan kiranya setiap persembahan ini ya Tuhan, sekali lagi Tuhan Kau sucikan, Kau kuduskan, sehingga boleh layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati juga perjalanan pulang kami, Tuhan lindungi sertai sampai di rumah kami masing-masing maupun yang ada keperluan lain, Tuhan memberkati. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan selalu punya cara, Tuhan kita maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara, Dia punya jalan dan mujizat keajaiban buat kita. Kiranya kita tidak ragu akan kuasa Tuhan. Kita pujikan Tuhan selalu punya cara. Saya mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama.
pelayanan ibadah raya hari ini, Minggu 18 Oktober 2020. Tetap percaya kepada Tuhan, selalu tenang karena kita hidup dengan Tuhan. Dia sahabat kita, Tuhan Yesus yang senantiasa memimpin dan membimbing kehidupan kita. Amin. Sampai bertemu dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.